Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa juga dia akan berbicara kepada Nana di luar rumah. Tiba-tiba dia pas mau bicara dia melihat ada si Bro Koko Kroni dan si Lipia. Lalu dalam batinnya Dewa, saya tidak mungkin saya harus bertengkar sama Nana. Nanti si Bro Koko Kroni tambah besar kepala, kata batinnya Dewa. Tiba-tiba datang gak lama datanglah Bu Farah. Di sini Bu Farah juga melihatin kepada Dewa dan menghampiri Dewa sama Nana. Lalu Bu Farah juga ngomong kepada Dewa, ada apa kalian di sini? Kata Bu Farah kepada Dewa. Lalu Dewa juga menjawab, enggak ada apa-apa. Saya mau pergi dulu, mah, kata Dewa kepada Bu Farah. Mau kemana kamu? Kata Bu Farah kepada Dewa. Saya ada urusan penting, mah, kata Dewa sambil pergi meninggalkan Nana dan Bu Farah. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pak Fajar juga sampailah ke tepi danau membawa Balia. Dan terlihat di sini Pak Fajar sama Balia juga terjadi cekcok besar karena Balia juga ketahuan dia memakai cincin pemberian dia yang palsu. Di sini terlihat Pak Fajar juga akan membuang cincin yang sebenarnya yang diketemukan oleh Nana. Terlihat rebutan cincin dan terjadilah cincin itu juga jatuh ke jurang. Lalu terlihat Pak Fajar juga cuma melihatin cincin itu dan Pak Fajar juga meninggalkan Mbak Lia di tepi danau sendirian. Di sini Pak Fajar juga langsung mendekati motornya dan dia juga pergi dari tepi pantai itu, dan Mbak Lia juga mengejar Pak Fajar sambil berteriak-teriak memanggil Pak Fajar. Tapi Pak Fajar tidak dihiraukan. Walaupun Mbak Lia berteriak-teriak, Mbak Lia juga cuman bisa memek dan dia juga pergi lagi di mana tadi cincin jatuh itu. Tapi di sisi lain di sini si Nurus Tunjung, si Alia, si Redatel sama si Nurus Tunjung, si Priska dan juga si Ken Kevin, dia dibikin kesempatan dia langsung menelepon si Kehe Tony untuk mengerjain Mbak Lia karena Mbak Lia lagi sendirian. Lalu dia sudah menelepon si Kehe Tony, dia juga langsung pergi dari tepi danau itu dan terlihat di sini Mbak Lia juga dia lagi mencari cincin yang jatuh ke bawah jungkrang. Tiba-tiba pas dia mau turun ke jungkrang itu kakinya nyoledat dan dia juga langsung jatuh ke jurang. Lalu terlihat di sisi lain di sini Pak Fajar dia di jalan dia tidak enak karena ingat terus sama Mbak Lia. Kenapa saya meninggalkan Koko sendirian di tepi danau? Saya harus susul lagi Koko, kata batinnya Pak Fajar sambil dia putar arah lagi menuju ke tepi danau untuk menyusul Mbak Lia. Terlihat Mbak Lia juga dia pas jatuh ke jungkrang dia juga langsung bangun lagi dan dia juga langsung ngomong dalam hatinya, saya tidak akan pergi sebelum cincin itu diketemukan, kata batinnya Mbak Lia. Mbak Lia tidak sadar bahwa di sisi lain ada si Kehe Tony. Si Kehe Tony juga sudah sampai ke sana dan Mbak Lia juga langsung menengok ke belakang tapi tidak ada siapa-siapa. Kata batinnya Mbak Lia, nggak mungkin ada orang jahat di sini, kata batinnya Mbak Lia. Pas lagi dia nunduk tiba-tiba di sini si Kehe Tony juga langsung memegang tangannya Mbak Lia. Terjadilah Mbak Lia juga di sini berontak minta dilepasin dari si Kehe Tony dan Mbak Lia juga langsung menendang si Kehe Tony dan si Kehe Tony juga langsung jatuh dan Mbak Lia juga lari dari tempat itu untuk menyelamatkan diri. Terlihat di sisi lain Pasha sama Lula dia tidak sengaja dia juga akan ke tepi danau dan terlihat di sini dia juga berhenti dulu. Pas dia lagi berhenti lagi ngobrol, tiba-tiba pas mau berangkat lagi ke tepi danau dia mendengar teriakan orang yang minta tolong. Lalu di sini Lula sama Pasha juga dia menuju ke tempat itu di mana teriakan yang minta tolong itu tiada lain itu adalah Mbak Lia yang lagi dikejar oleh si Kehe Tony. Lalu Pak Fajar juga dia melihat si Kehe Tony yang lagi memegang Mbak Lia. Lalu di sini Pasha sama Lula juga langsung turun ke bawah. Tiba-tiba pas di bawah di sini Lula sama Pasha menemukan sepatu Mbak Lia sebelah. Lalu Lula juga ngomong kepada Pasha, ini benar ini sepatunya Mbak Lia, Mas, kata
Lula kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia menyuruh Lula diam di sana, saya akan turun ke bawah, kata Pasha kepada Lula. Lalu di sisi lain terlihat si Ken, Kelvin dan si Nurul Tunjung, si Alia, si Atel dan si Nurul Tunjung, si Priska dia lagi ngobrol di sebuah kafe. Dia sangat yakin bahwa Mbak Lia akan dikerjain oleh si Kehe Tony. Lalu terlihat si Nurul Tunjung, si Priska juga, kita jangan yakin dulu, kata si Priska kepada si Kehe Kelvin dan si Alia, si Hile Datel. Lalu si Priska juga dia nelpon Dewa untuk mengasih tahu bahwa dia sudah mengirimkan video. Lalu Dewa juga yang lagi mau datang ke kantor Cahaya Nana untuk menemui Pak Fajar, dia menerima foto dari si Nurul Tunjung, si Priska. Pas dia lagi mau liatin foto, hampir-hampiran di sini Dewa juga kecelakaan, hampir tabrakan sama mobil truk. Untuk dia dengan sigap dia bisa menghindar dan terlihat Dewa juga terjedut, jidatnya kena setang. Lalu di sisi lain di sini si Kehe Tony dia berhasil dia membawa Mbak Lia dan Mbak Lia juga langsung dipukul oleh si Kehe Tony dan terjatuh pingsan. Datanglah Pasha dan terjadilah Pasha berkelahi sama si Kehe Tony. Si Kehe Tony juga di sini dia dihajar habis-habisan oleh Pasha dan terlihat Pasha juga melihat Mbak Lia yang mau jatuh ke dalam jurang. Dia juga dalam batinnya ngomong, saya harus cepat-cepat bisa mengalahkan si Kehe Tony, kata batinnya Pasha, karena dia takut Mbak Lia jatuh ke jurang. Lalu di sisi lain Pak Fajar dia yang mau menuju ke tepi danau, tiba-tiba di belakang dikejar oleh mobil Dewa dan mobil Dewa juga menghadang Pak Fajar di tengah jalan. Dan terlihat di sini terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama Dewa. Dewa juga dia marah-marah dan melihatkan foto kepada Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga langsung meninggalkan Dewa dan untuk menuju ke tepi danau. Lalu pas di tengah jalan di sini Pak Fajar dia menerima telepon dari seseorang. Lalu Pak Fajar juga dia berhenti dulu dan pas dilihat yang telepon tiada lain itu adalah Lula. Pak Fajar juga dia langsung angkat telepon dan dia ngomong kepada Lula, ada apa Lula kamu telepon, kata Pak Fajar kepada Lula. Terlihat Lula juga di sini langsung menceritakan semuanya kepada Pak Fajar bahwa Mbak Lia lagi digangguin oleh si Kehe Tony. Di sini singkat cerita Pak Fajar juga langsung menuju ke tepi danau itu dan singkat cerita di sini sampailah ke tempat Lula di mana dia yang lagi menunggu Pak Fajar. Pak Fajar juga langsung lari ke bawah dan di sini Lula juga mengasih tahu kepada Pak Fajar, di sana Kak Mas Pasha lagi berkelahi sama si Kehe Tony, kata Lula kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga langsung turun ke bawah. Pas dia sampai ke bawah dia melihat Pasha lagi berkelahi sama si Kehe Tony. Lalu dalam batinnya dia ngomong, kenapa kok ada si Kehe Tony di sini, kata batinnya Pak Fajar. Lalu pas dia melihat Pak Fajar dia ngomong kepada Pak Fajar, cepat tolongin Mbak Lia ada di bawah Pak Fajar, kata Pasha kepada Pak Fajar. Singkat cerita di sini Pasha juga bisa mengalahkan si Kehe Tony dan Pak Fajar juga langsung membawa Mbak Lia ke atas dan Pasha dan Lula. Di sini Pak Fajar juga sangat panik dan alhamdulillah Mbak Lia juga dia sadar dari pingsannya dan langsung dipeluk oleh Pak Fajar. Lula sama Pasha juga cuman melihatin dan Pak Fajar juga dia masih teringat bahwa Mbak Lia dibantu oleh Dewa masalah uang 2 miliar itu. Lalu dia juga melepaskan pelukannya dan dia juga lagi-lagi dia meninggalkan Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga cuman melihatin Pak Fajar dia pergi dari hadapannya. Lalu Mbak Lia juga dihampiri oleh Lula dan Pasha dan Lula juga dia membawa Mbak Lia pergi dari tempat itu. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min Barelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.